anak ya. Apaan tuh? Kamu nanya ini apaan? Itu which make cepmek. Kemana bang? Yuk. Masukkan. Dua tilu. Tuh kan itu. Yuk. Jangan main sebelum Tok. Itu. Oh, sudah enak. Tok.
Sudah dia aja sama. Sok. Sok. Ini motor itu. Sok. Sok. Maju. Sok. Alah, di kabel ketempo. Yuk. Sampah masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Sampah plastik selalu menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun pencemaran laut. Sampah plastik kian menjadi perhatian seiring meningkatnya pencemaran lingkungan. Kasus penumpukan sampah plastik menjadi masalah yang banyak menimbulkan dampak negatif. Manusia menghasilkan terlalu banyak sampah dan tidak dapat menanganinya secara berkelanjutan. Sifat sampah plastik yang tidak mudah terurai, serta proses pengolahannya menimbulkan toksit dan bersifat karsinogenik. Butuh waktu sampai ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Sampah plastik di Indonesia sendiri mendapatkan angka yang cukup tinggi dan sangat memprihatinkan. Menurut data Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun. Sampah yang tidak dapat terurai secara hayati dan tidak dapat didaur ulang dengan benar dapat mengisi lautan dan tempat pembuangan sampah. Barang-barang yang ada di tempat sampah dapat menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Sampah tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, tetapi dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Tentu, ada berbagai cara untuk mengurangi pencemaran sampah plastik, baik dengan pengurangan jumlah plastik sekali pakai hingga metode 3R. Pengelolaan sampah dengan sistem 3R mampu dilakukan oleh hampir semua orang, serta tidak jarang hal-hal yang diproduksi mampu menghasilkan nilai ekonomis. 1. Reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Maksud dari langkah ini adalah mengurangi penggunaan produk yang nantinya berpotensi menjadi sampah. Contoh dari penerapan langkah reduce adalah dengan membawa botol minum atau alat makan sendiri. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan tas kain saat berbelanja. Dengan menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali, kita dapat membantu mengurangi penggunaan kantong plastik yang dapat mencemari lingkungan, sehingga tidak perlu menggunakan alat sekali pakai. 2. Reuse. Langkah kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali. Tahap ini mengajak untuk menggunakan kembali produk yang sudah terpakai, agar sampah yang timbul dari produk-produk tersebut dapat berkurang. Salah satu langkahnya adalah dengan menggunakan kembali tempat air minum isi ulang. Langkah lainnya adalah dengan menggunakan botol sabun mandi atau sampo dan mengisinya kembali dengan produk isi ulang. Dengan metode tersebut, tentu penyebaran sampah plastik yang sudah dibeli dapat dikurangi dan dimanfaatkan kembali seperti sedia kala.
3. Recycle. Tahap terakhir dari konsep 3R adalah recycle, yang berarti mendaur ulang. Pemanfaatan sampah yang tidak terpakai hingga memiliki nilai tanpa mencemari lingkungan mampu mengurangi penyebaran sampah plastik secara drastis. Salah satu langkahnya adalah dengan memanfaatkan sampah yang dapat kita daur ulang, baik menjadi kerajinan ataupun benda lain yang bermanfaat bagi kita. Masalah sampah plastik mungkin terkesan sepele, tapi dampaknya bagi lingkungan sangat luar biasa. Bukan untuk masa yang akan datang, tapi juga untuk masa sekarang. Mulailah lebih bijaksana untuk mengurangi penggunaan bahan keperluan yang berbahan plastik dari saat ini juga, karena manfaatnya juga dapat dirasakan oleh generasi-generasi setelah kita.